Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lutfi Jawahirul Qadri, kali ini kita akan membahas tentang teks ulasan. Kita lihat dulu kompetisi dasarnya. Kemudian ada indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Fungsi teks ulasan. Teks ulasan. Teks ulasan adalah sebuah teks yang dihasilkan dari sebuah analisis terhadap berbagai hal. Analisis itu bisa berbentuk buku, novel, berita, laporan, film, dan produk elektronik atau otomotif. Ciri-ciri teks ulasan. Teks ini memiliki struktur yang terdiri atas 4, yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Teks ini berisi informasi yang menonjol terhadap unsur-unsur karya yang sedang diulas berdasarkan pandangan atau opini dari penulis terhadap suatu karya. Memberikan sebuah opini berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut. Nama atau hal lain yang dikenal disebut dengan resensi. Teks ulasan. 1. Orientasi. Bagian orientasi berisi gambaran umum karya sastra yang akan diulas. Misalnya berisi tentang gambaran umum sebuah karya atau benda yang akan diulas. Gambaran umum karya atau benda tersebut dapat berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. 2. Tafsiran. Tafsiran berisi pandangan sendiri mengenai karya. Bagian ini dilakukan setelah mengevaluasi karya. Pada bagian ini, penulis biasanya membandingkan karya atau benda tersebut dengan karya atau benda yang mirip. Penulis juga menilai kekurangan dan kelebihan karya tersebut. 3. Evaluasi. Pada bagian evaluasi, penulis mengevaluasi karya, penampilan, dan produksi. Bagian evaluasi juga berisi gambaran tentang detail suatu karya atau benda yang diulas. Hal ini dapat berupa bagian, ciri-ciri, dan kualitas karya tersebut. 4. Rangkuman. Pada bagian rangkuman, penulis memberikan ulasan akhir yang berisi simpulan karya tersebut. Jenis-jenis teks ulasan. 1. Teks ulasan informatif. Jenis ini berisi gambaran singkat, umum, dan padat dari suatu karya. Resensi ini tidak menyampaikan seluruh isi suatu karya, melainkan hanya menjelaskan bagian-bagian terpenting saja. 2. Teks ulasan deskriptif. Jenis ini membahas secara mendetail pada bagian-bagian suatu karya. Teks ulasan jenis ini pada umumnya dilakukan pada karya fiksi, guna mendapat gambaran yang jelas tentang kelebihan dan kekurangan penyajian serta isi karya tersebut. 3. Teks ulasan kritis. Jenis ini lebih terperinci terhadap suatu karya dengan mengacu pada metode pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Resensi ini dibuat sangat objektif dan kritis, bukan hanya pandangan pembuat ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan. 1. Menggunakan kata istilah, kata gabungan, kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, keadaan, proses, atau sifat yang berbeda dalam bidang tertentu. 2. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah dua kata yang memiliki bentuk yang beda, tetapi memiliki arti yang sama. Sedangkan antonim adalah dua kata yang berlawanan satu dengan yang lain. 3. Verba atau kata kerja.
terdiri dari verba aktif dan pasif. Verba aktif ialah yang subjeknya berperan sebagai pelaku utama, sedangkan verba pasif ialah yang subjeknya berperan sebagai sasaran tindakan. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang keempat, nomina atau kata benda yang menyatakan nama dari seseorang, suatu tempat, dan lainnya. Contoh, meja dan perumahan. 5. Pronomina atau kata ganti yang menggantikan nomina. Contohnya, bapak, ibu, saudara. 6. Konjungsi. Kata hubung yang berfungsi menghubungkan dua buah kalimat, klausa maupun paragraf. Contohnya, dan, atau, jika, agar, dan tetapi. Kaidah kebahasaan teks ulasan berikutnya adalah preposisi. Kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contohnya, ke, di, dari, dan pada. Artikel. Kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Contohnya, sang dan si. Kalimat simpleks dan kompleks. Simpleks adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama, sedangkan kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba bahkan lebih. Unsur kebahasaan teks ulasan. 1. Kata sifat sikap. Kata sifat sikap adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan pelaku dalam hal penampilan fisik atau kepribadiannya. Contoh, lembut, ramah, dermawan, dan bijaksana. 2. Metafora. Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya, tulang punggung. Dalam kalimat pemuda adalah tulang punggung negara, maknanya adalah sebagai harapan bangsa. 3. Kata benda dan kata kerja. Kata benda atau nomina dan kata kerja verba. Kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda atau sesuatu yang biasa disebut dengan konsep dan pengertian. Kata kerja adalah kata yang mengandung kata, perbuatan atau aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat. 4. Kalimat. Dalam teks ini ditandai dengan adanya kalimat kompleks atau kalimat majemuk, baik kalimat majemuk setara maupun kalimat majemuk bertingkat. Yang kelima, kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang menunjukkan keterkaitannya. Contoh, Indonesia memiliki iklim muson tropis. Dengan iklim ini, Indonesia memiliki beragam flora dan fauna. Menggunakan kata rujukan di sini adalah seperti iklim muson tropis dan flora maupun fauna. Berikut adalah contoh teks ulasan buku non-fiksi. Identitas resensi atau ulasan. Judul buku, membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa. Penulis Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan. Tahun terbit 2015. Penerbit Angkasa Bandung. Jumlah halaman 151. Bagian orientasi atau pendahuluan. Bagian ulasan atau tafsiran. Dapat disimpulkan bahwa tafsiran berisi tentang bagian-bagian yang terdapat dalam buku tersebut, seperti yang dituliskan pada bab pertama, bab kedua, bab ketiga, dan selanjutnya.
Evaluasi. Bagian kelebihan buku. Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan memiliki ciri khas dengan membuat buku seputar bahasa sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya. Buku yang berjudul Membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa karangan Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan memiliki bentuk yang simpel dan warna cover yang menarik penggunanya. Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan memiliki ciri khas yang membuat buku pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam mempelajari ilmu ini. Buku ini menggunakan bahasa yang jelas, tegas, dan tidak segan-segan untuk mengulang beberapa penjelasan untuk memastikan pembacanya benar-benar paham. Bagian evaluasi kekurangan buku. Sayangnya, beberapa pemilihan kata atau diksi terasa masih terlalu berat untuk dipahami. Kita harus sering membuka glosarium untuk memahami suatu istilah kebahasaan yang menggunakan bahasa akademik atau istilah keilmuan. Padahal jika menggunakan istilah dan kata-kata sederhana, semua kalangan dapat memahaminya dengan lebih mudah tanpa melihat glosarium. Namun hal ini bisa jadi kelemahan atau justru kelebihan bagi kalangan tertentu, terutama untuk peserta didik yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Bagian rangkuman. Buku ini membahas keterampilan membaca secara komprehensif dan mendalam, namun tetap menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Meskipun begitu, beberapa pemilihan kata agak sedikit menyulitkan, terutama untuk pembaca yang awam dalam ilmu kebahasaan. Namun hal tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu kekurangan, karena pada akhirnya buku ini adalah buku keilmuan yang membahas secara rinci ilmu kebahasaan. Demikian untuk pembahasan teks ulasan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.